Sebenarnya Papa pingin jodohin kamu sama anak teman Papa. Kenapa nggak lo hadapin aja situ wartawan? Beres kan? Lo nggak tahu dunia entertainment, diem aja. Gak usah sotoy. Dania dalam bahaya. Dia mau dibunuh. Claire, saya terlambat percaya sama kamu. Kalau lo galau gara-gara cewek, obatnya cewek lagi, Mbak. Lo percaya takdir gak sih? Hidup bersama dengan mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan. Ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Sederhananya, film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Dania, remaja ya, di mana dia harus berubah hidupnya karena sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang deket sama kita di kehidupan kita sehari-hari, terutama kayak remaja seumur aku dan seumur kita yang ada di film ini. Dan mungkin sama yang lainnya deket banget. Gimana kita sayang ke sahabat-sahabat kita, gimana kita sayang ke soulmate. Tapi ini juga nggak yang anak muda yang cuma cheesy, yang cuma biasa aja. Tapi lebih ke cinta pada orang tua, cinta pada teman-teman, persahabatan gitu. Dan di sini juga ya ada cinta antara dua remaja itu gitu. Ada kejutan tersendiri di akhir filmnya yang orang pun mungkin nggak bakalan nyangka kalau endingnya bakalan kayak gitu. Mengapa ini harus terjadi? Gimana perjuangan seorang wanita menuju cintanya itu sampai nembus ke langit ketujuh. Persahabatan di antara 5 karakter kita cewek-cewek ini. Dan gimana cinta kita ke orang tua itu ada semuanya. Jadi nggak sepanjang cerita ini cuma percintaan aja. Menurut gue nggak sih. Tentang persahabatan, Cinta dan takdir. Kenapa saya memilih tema itu di dalam film ini? Karena menurut saya tema itu cukup unik dan it's really good combination. Do you believe in destiny? Kamu percaya takdir nggak? Kini hancur berderai. Halo, gue Taskia. Gue berperan sebagai Dania Ayu Sutoro yang dipanggil Dania. Dia selebritinya dari geng dan emang kebetulan dia di sini profesinya juga sebagai selebriti yang dikejar-kejar wartawan segala macem. Tapi kalau misalnya udah balik ke lingkungan teman-temannya, dia jadi ya teman biasa, maksudnya ya. Orang biasa. Orang biasa. Paling meledak-ledak. ngapain kamu di sini? Dia tuh selalu belain teman-temannya. Dia spontan, terus dia easy going and have fun go mad aja gitu. Hidup bersama denganmu. Ku ingin rasakan. Hai, gue Richelle, gue jadi Visi. Hidup bersama. Visi suka balet. Si Artsy. Dia orangnya ribet soal makanan. Dia sampai sebutut bakarnya udah sampai matang tapi jangan gosong. Pokoknya yang kental yang banyak sampai hampir tumpah. Di atasnya taburin bawang goreng dan irisan cabai merah, daun bawangnya jangan lupa dipisah. Paling realistis. Dia selalu bawa novel kemana-mana. Visi sendiri yang kebetulan jadi cewek gue di sini, tipe orangnya agak lebih nerima, nggak banyak bisa berbuat apa-apa gitu walaupun dapet cowok bajingan kayak gue gitu. Cowok lagi sama cewek tuh. Gimana salah lihat sih? Itu bio kan? Kok dia sama cewek? Nama gue Maureen Irwinsyah.
Gue di sini berperan sebagai Angel. Sosok yang paling dewasa lah, dituain lebih wise gitu. Paling bisa nenangin kita berlima. Dia pendengar yang baik, kayak istilahnya kayak ibu dari kita semua. Iya, tempat curhat dari anak-anak ini gitu. Cuma Angel itu lebih emosional. Halo, gue Bonita. Di sini gue berperan sebagai Sekar Lintang Ayudia. Panggilannya itu Lintang. Dia paling penakut, udah gitu hobi banget pakai lipstik warna ngejreng. Pokoknya fashionable banget jadi orangnya tuh. Ya nggak? Paling repot lah, paling so cantik. Pokoknya kemana-mana yang harus segala makeup, segala macem. Dia paling bersih, dia suka ngikir kuku. Dia yang selalu kayak paling senengnya tuh dandan, pergi ke mall, terus yang cowok, terus yang wah pokoknya daddy's little girl gitu kayak kesannya. Halo, nama saya Atika. Di sini saya berperan menjadi Indi. Kalau gue pribadi sih ngeliat Indi lebih kayak pemecah suasana ya. Adventure banget, dia suka diving, dia suka hal-hal yang seperti berbau-bau sport gitu, terus Slaybor. ya, slaybor. Ada sisi femininnya, cuman dia suka kayak bertualang gitu. Ya, selain itu Indi itu orangnya cuek juga dan apa ya, lebih ngasal aja lah dibanding yang lain. Gue mainin tokoh Denan di sini, dimana dia orangnya sebenarnya sangat supel, mudah bergaul, senang bergaul, tapi di balik itu dia ada istilahnya apa sih, dibilang introvert ya atau. Denan itu misterius. Mungkin lo akan bisa menemukan dia lagi duduk-duduk atau nangkring di atas pohon sambil gambar atau di pojok mana. Dia sangat jago gambar, pribadinya lebih tenang dan dewasa pembawaannya. Suka diving, dia berbeda lah pokoknya. Pio itu playboy, sangat-sangat playboy. Dia ini bersahabat dengan Denan. Dia yang kayak cowok gym gitu yang sukanya, ya pokoknya sebenarnya kebalikannya Denan, tapi mereka berteman banget mungkin karena perbedaannya itu. Pio itu sama cowok-cowok yang lain. Player banget, jadi agak-agak womanizer juga. Jadi malam tuh ke gap lagi selingkuh gitulah sama Visi. Scene diving, ya sebenarnya gini, ini lebih ke passion saya ya. Saya baru, terus terang aja diving ini baru setahun kemarin, dari Juni 2011. Saya yakin banyak banget orang Indonesia yang belum pernah lihat keindahan bawah lautnya Indonesia. Nah di sini saya mikir gimana caranya kita mengangkat kekayaan ekosistem di bawah laut itu supaya masyarakat umum tahu gitu. Nah salah satunya mungkin medium yang paling tepat menurut saya adalah lewat film. Dimana film yang ada scene underwaternya mungkin banyak ya, tapi yang ada scene divingnya saya rasa di Indonesia baru film ini gitu. Di film ini kita bisa lihat lah, kita bisa bawa penonton kita, audience kita untuk masuk ke bawah alam laut yang probably mereka nggak pernah lihat. Kita harus mensinkronkan antara syuting dengan kejadian sebenarnya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi syuting itu sendiri. Jadi di bawah laut itu sebenarnya kita belajar untuk berkomunikasi tanpa berbicara. Sehingga apa yang kita pengen sampaikan tuh ya harus efektif dengan bahasa isyarat. Dan itu sangat menarik banget. Yang saya dapati agak susah dalam pengambilan gambar di film ini adalah pengaturan modelnya atau artis sendiri untuk berinteraksi sama marine life ya. Yang dimana karena terkadang posisi marine life yang resident di tempatnya itu agak susah dijangkau kalau penyelam itu sendiri buoyancy-nya belum bagus. Dan kita tahu mereka tidak semuanya tidak experience, jadi terkadang agak susah mencari lokasi yang cocok buat mereka semua. Gitu. Akhirnya kita menyadari bahwa terutama ini para talent-talent ini masih sangat excited mereka di dalam air itu, masih sangat excited banget. Sampai akhirnya sulit dikontrol. Akhirnya dive kedua itu kita koordinasinya di darat dulu.
kita blocking di darat, kamera movement apa segala macam kita blocking. Jadi dan di bawah pun di air para talent ini didampingi oleh para safety diver dari BIDP yang menentukan posisi blockingnya mereka. Menariknya di scene diving ini, Rudy menuntut dalam tanda petik talent-talent ini juga untuk berakting di dalam air. Jadi tidak hanya diambil beauty shot, mereka jalan apa segala macam, enggak. Tapi di situ para talent dituntut untuk berakting dan berekspresi. Dengan keterbatasan yang ada di dalam air, itu diperlukan tingkat kenyamanan dari para talent-talent ini tersebut. Dan alhamdulillah, talent-talent ini sangat luar biasa. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada BIDP Bali Diving atas kesabaran yang luar biasa dan dengan waktu yang sangat singkat. Mas Afandi sebagai underwater cinematographer, mereka emang profesional banget. Kita amat sangat ketolong banget sih karena dia udah very advance deh ambil gambar di bawah laut tuh. Plus tim safety diver BIDP sendiri itu memperkenalkan diving ke kita itu caranya enak. Tim kita dari kru, dari pemain 95% bukan diver. Tapi dengan cara mereka memperkenalkan diving ke kita, ngajarin kita, semuanya transisinya smooth banget. Jadi waktu ambil gambar di bawah air, unexpectedly was done pretty quick. Dan semuanya shot-shotnya tepat gitu loh. So it was very great experience banget, seru. Jelas yang paling diutamakan adalah safety-nya. Safety para penyelam itu sendiri dan bagaimana caranya biar dalam waktu yang disediakan kita bisa mengambil gambar semaksimal mungkin. Itu challenge-nya. Tapi yang jelas yang paling diutamakan oleh kami ya safety pada akhirnya. Safety para penyelam secara keseluruhan. Kita sepakat bahwa para pemain ini, 5 pemain plus 1 pemain utama prianya, itu harus kita license masuk ke level open water. Nah, secara schedule waktu itu tuh sangat tight banget gitu, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengirim instructor dari Bali, kirim ke Jakarta untuk mengajarkan para talent ini teori, kelas, dan kolam. Agak di-push secara timing dan frekuensinya kita banyakin supaya satu, mereka nyaman di air, yang kedua akan lebih memudahkan tim underwater pada saat mereka sudah nyaman di dalam air untuk nanti di direct. Saya lihat sisi positifnya, untuk orang yang pada baru belajar diving, sudah itu kena pressure harus syuting segala macam, ini mereka lumayan tough untuk menghadapi tantangan yang ada gitu. Lumayan sulit dan tapi sangat pengalaman yang sangat luar biasa.